Cara sempurna. Ingat, kita akan perjalanan dakwah Rasulullah sebelum menerima perintah sholat di umur beliau 51 tahun. Yang diajarkan beliau ialah akidah dahulu, mengenal diri dahulu, siapa yang disembah. Maka oleh sebab itu umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kan belum menerima perintah sholat ini ceritanya. Di Isra Mi'raj kan umur 51 tahun. Jadi 11 tahun selama di Mekah mengajarkan para sahabat, para umat untuk mengenal hakikat sebenar-benarnya diri. Rezekinya Tuhan. Setiap hari kita lupa Tuhan. Kira-kira malu ndak? Malu ndak? Malu lah. Harus punya malu. Karena malu ini salah satu ciri sebagai hamba yang beriman. Ya, dikasih sehat, ya, dikasih cukup rezeki, ya, bersyukurnya kurang, ya, bergerak ndak ingat Allah, makan ndak ingat Allah, ya, kerja ndak ingat Allah, naik kendaraan lupa Allah, yang dilihat apa-apakah, pikiran kemana-kemana kah di jalan tuh, ingat nah, tangan genggam, oh Allah naikkan saya. Ya Allah, ingat, pikir Allah, renungi Allah, tafakur toh Allah sama Allah. Kita ingin apapun, dari mulai bangun sampai mau tidur, Allah yang menolongi kita. Kira-kira bisakah kita ini tanpa ditolong Allah? Mustahil. Karena yang pegang sifat hidup ialah Tuhan. Seumur-umur saya tidak pernah melihat ini yang namanya mayit naik motor. Mayit naik mobil. Seumur-umur belum pernah lihat saya. Akan tetapi sekarang banyak saya melihat mayat-mayat yang bergerak. Saya banyak melihat mayat-mayat yang naik mobil dan motor, naik bis, naik taksi, naik pesawat, banyak mayat. Kenapa? Karena mereka tidak mengingat Tuhannya di setiap hembusan napasnya. Makanya baunya bau mayat. Baunya bau mayat. Ya karena dia tidak ingat Tuhannya. Siapa yang tidak ingat Tuhannya seperti mayat. Nah, ada lagi yang tidak ingat Tuhannya seperti hewan, seperti binatang. Ya. Nah, bekerja, ya, jadi bos, pakai dasi. Nah, dilihati kepala kambing. Ya, di musola, di masjid. Nah, Masya Allah, seperti itu. Masa iya kita mau jabarkan di ranah umum? Kan tidak mungkin. Itu semua tergantung dari kitanya. Kita ini manusia. Kenapa? Dikatakan manusia yang sempurna. Manusia itu apa? Yang ingat Tuhannya. Dikatakan itulah hamba. Hamba itu dikatakan hayat meliputi badan jasmani. Berarti kita wajib menampilkan sifat ketuhanan, bukan sifat hewan, bukan sifat setan. Dan di awal sudah saya katakan, perguruan mendidik yang pertama kepada muridnya akhlaknya, budi pekertinya. Yang tadinya seperti hewan, yang tadinya seperti setan, kita didik mengikuti akhlaknya, adabnya Kanjeng Nabi, junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Rasul itu kan Al-Quran.
supaya apa? Menjadi rahmatan lil alamin, bukan merusak. Maka sudah nyata akhir zaman ini kerusakan di mana-mana akibat perbuatan manusia yang bagaimana? Yang serakah. Itu tadi saya katakan ya. Kalau hewan makan secukupnya. Kalau manusia serakah, saudara-saudara. Sudah cukup, masih mengambil. Ketakutan besok. Berarti tidak percaya Tuhan. Kalau tidak percaya berarti meragukan Tuhan. Kalau meragukan Tuhan berarti tidak beriman. Kalau tidak beriman, gugur syahadat. Kalau gugur syahadat, bukan Islam. Kalau bukan Islam, waktu hari itu dipanggil oleh Tuhan su'ul khotimah, saudara-saudara. Hati-hati. Kenapa kita meragukan Tuhan? Sedang Tuhan tidak pernah diragukan di dalam menolong kita. Kitanya yang ragu-ragu dengan Tuhan. Oleh sebab itu pertolongan Tuhan tidak pernah datang kepada kita karena kita meragukan, saudara-saudara. Allah sakit hati. Kamu hidup tak hidupkan, pengen jalan tak gerakkan, pengen kerja tak bantu kamu, jari jemarimu tak gerakkan. Bisakah kamu bergerak mengetik, bergerak bawa motor, bawa mobil? Bisakah tanpa sifat hayatku? Mustahil, tidak bisa. Kenapa kamu lupa terus kepadaku? Lupa terus, kamu terus yang kamu pikirkan. Kamu belum hidup, hidupmu itu sudah aku rencanakan. Planningku, rencanaku lebih baik dari planningmu. Wahai umat, dengarkanlah aku, kata Tuhan. Kenapa kamu repot ngeplan hidupmu? Sedang hidupmu sudah saya tulis di Lauh Mahfuz, tidak bisa dirubah. Bagaimana saudara-saudara? Belajar keimanan lagi. Belajar. Kenapa kita selalu meragukan Tuhan? Kenapa? Rasakan ini jari jemari kaki. Kita ini tidak pernah lihat Tuhan, Bang. Tidak pernah bersyukur itu karena jarang merasakan kebesaran Tuhan yang ada di dalam diri kita ini. Yang dicari yang mana-mana kah itu? Apa mau dicari itu? Syukur dulu sama Tuhan. Nanti Tuhan sediakan semuanya, kan gitu ceritanya. Makanya murid ini kalau datang ke perguruan, hanya ingin yang selain Tuhan, pasti akan gugur. Pasti tidak akan lanjut belajarnya. Kenapa? Karena tujuannya bukan Tuhan, tujuannya dunia. Maka ketika tujuannya dunia, Allah tidak berikan, sakit hati, berhenti belajar, rugilah dia. Maka sudah dikatakan, orang yang belajar di majelis itu apalagi majelis ketuhanan, dia belum selesai belajarnya, dia belum selesai suluknya, dia selesai umurnya, Allah beri jaminan surga, diruntuhkan dosa-dosanya. Masya Allah. Nah, fadilah, keutamaannya belajar luar biasa. Kenapa ditinggalkan? Yang rugikan kitanya sendiri. Maka kalau berpulang ke rahmatullah, ya, masih jadi murid statusnya, masih menimba ilmu statusnya, apalagi ilmu menuju kepada Tuhan. Seorang hamba hijrah dari gelap menuju terang, hijrah dari yang tidak baik, ingin menjadi baik, ingin tobat. Aku tobat kepadamu ya Allah, tapi aku belum sempat. Aku belum mempunyai amal ibadah.
aku belum bisa menyenangkanmu ya Allah. Selama ini aku lupa, aku banyak kufur, aku banyak dosa, aku belum punya bekal untuk pulang, tapi aku menjadi murid. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.